Tahun 2006, Adi mencoba peruntungan menjadi guru honorer di salah satu sekolah madrasah sanawiyah di desa tempatnya tinggal. Dan hampir setahun lamanya dia mengabdikan diri sebagai guru honorer di sana. Dan pada suatu hari, seorang teman dekatnya ketika dia kuliah dulu datang menemui dia ke rumahnya. Karena hampir 2 tahun tidak bertemu dengan sahabatnya itu, Adi pun kaget. Tiba-tiba dia didatangi oleh sahabat dekatnya, di mana sahabatnya itu adalah teman kosnya sekaligus sebagai teman kelasnya ketika berada di kampus. Ya, teman dekatnya itu bernama Sandi. Karena Sandi datang di waktu yang sudah petang menjelang maghrib, Adi pun langsung mengajak Sandi masuk ke dalam rumahnya dan melaksanakan sholat maghrib bersama. Dan singkat cerita, Sandi pun menceritakan tujuan kedatangannya menemui Adi di rumahnya. Di, sebenarnya saya datang ke sini untuk mengajakmu bekerja di tempat kerjaku yang baru sekarang. Kebetulan di tempat kerjaku ini sedang dibutuhkan seorang karyawan dengan posisi yang menurut saya kamulah yang paling tepat menduduki posisi itu, Di, ujar Sandi. Memangnya kamu kerja sekarang di mana, San? Tanya Adi. Sekarang ini aku bekerja di salah satu perusahaan yang cukup besar, Di, akan tetapi dia buka cabang di kota kita ini. Dan saya sudah bekerja di sini hampir setahun, Di, ujar Sandi. Karena perkembangan yang cukup pesat di perusahaan ini, jadi sekarang perusahaan kami itu sedang membutuhkan karyawan yang cukup banyak, Di. Dan ada salah satu posisi yang paling tepat untuk kamu duduki di sana, Di. Makanya sekarang saya mengajakmu untuk kerja di sana, kata Sandi. Lalu kemudian Sandi menceritakan panjang lebar tentang perusahaan tempat dia bekerja sekarang. Bagaimana, Di? Apakah kamu siap? Sejenak Adi terdiam, entah apa yang dia pikirkan. Pikirannya melayang kemana-mana. Dan di dalam hatinya, dia merasa ingin menerima pekerjaan ini. Selebih-lebih kerja sebagai guru honorer tidaklah seberapa. Jika Adi setuju, nanti saya yang akan melengkapi segala persyaratan-persyaratannya, ujar Sandi yang memecah kebongongan Adi. Mengingat perjuangan persahabatnya yang jauh-jauh datang ke rumahnya, Adi pun menyetujui maksud kedatangan Sandi untuk mengajaknya kerja di tempat barunya. Oh ya, San, kira-kira syaratnya apa? Tanya Adi. Kalau untuk persyaratan, nanti saya yang akan melengkapi segala persyaratannya, Di. Yang penting kamu mau saja sekarang dulu. Dan cuman ada satu syarat yang paling penting yang harus kamu bawa, ujar Sandi. Apa itu, San? Tanya Adi. Syarat yang harus dimiliki oleh karyawan baru itu, Di, harus memiliki salah satu sepeda motor, Di. Dia harus punya sepeda motor sendiri dan bisa mengendarainya, ujar Sandi. Waduh, ini syarat yang cukup berat, San. Sementara sampai saat ini saya tidak punya sepeda motor, San. Bagaimana caranya ya? Kalau bisa, pinjam saja dulu di sanak saudara atau kerabatmu yang ada di sini, Di, ujar Sandi. Dan Adi pun mulai berpikir kemana dia harus meminjam sepeda motor pada malam itu juga. Karena Sandi menerangkan bahwa Adi harus berangkat sekarang bersama Sandi dengan menggunakan sepeda motor masing-masing. Itulah salah satu syarat yang sangat berat menurut Adi. Saya ada sih sanak saudara, San, yang punya kendaraan sepeda motor. Itu saudaranya bapak saya sih. Tapi mudah-mudahan sih bisa dikasih pinjam nanti. Soalnya ini sudah malam, Sandi. Apalagi kalau di desa saya ini kan jam 9 malam saja sudah sepi. Belum tentu dikasih pinjam sekendaraan nanti. Yang penting kita coba dulu, kata Sandi. Terus kapan kita mau berangkat ini, San? Tanya Adi. Kalau bisa sih sekarang, San. Kalau bisa sih sekarang kamu kemas barang-barangmu, Di. Biar nanti saya antar kamu ke tempat sanak saudaramu, tempat kamu pinjam kendaraan bermotor. Baiklah, kata Adi. Setelah selesai berkemas, Adi dan Sandi pun berangkat ke tempat
sanak keluarga Adi yang memiliki sepeda motor. Dan sesampainya di sana, Adi pun langsung mengucap salam kepada pamannya yang kebetulan saat itu masih belum tidur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ujar pamannya. Ada apa kamu malam-malam datang ke sini, Di? Ujar pamannya. Begini paman, ini kebetulan teman saya datang dari kota. Dia ingin mengajak saya untuk kerja di tempat kerja barunya paman. Oh bagus itu Di. Semoga kamu bisa diterima di sana ya Di ya. Iya paman, cuman salah satu syaratnya saya harus punya sepeda motor saat mendaftar paman. Jadi maksud saya datang sini untuk meminjam sepeda motor paman 1 hari saja. Dan besok setelah habis tes wawancara, saya akan langsung balik ke rumah untuk mengantarkan sepeda motornya paman, ujar Adi menjelaskan kepada pamannya. Tapi ini sudah malam Di. Tidak baik membawa sepeda motor malam-malam. Apalagi kamu akan jarak tempuhnya cukup jauh ke kota. Nanti kalau terjadi apa-apa bagaimana? Tanya pamannya. Insya Allah aman paman, ujar Sandi, temannya Adi itu, ikut menjelaskan. Apa tidak bisa ditunda besok saja? Besok pagi-pagi kalian berangkat, ujar pamannya. Begini paman, besok pagi-pagi Adi harus ikut tes dan menyerahkan lamarannya di kantor. Jadi supaya tidak buru-buru, saya mengajaknya untuk nginap di tempat saya kos paman, ujar Sandi ikut menjelaskan. Tapi kalau malam begini, paman tidak mengizinkan kamu membawa sepeda motor Di, ujar pamannya. Dan Adi pun sedikit kecewa dan terdiam. Ya dah paman, tidak apa-apa, saya coba ke tempat yang lain saja paman. Ya Di, coba aja di rumah bibinya ya, karena kebetulan kan paman juga besok kerja pakai sepeda motor. Coba nanti kamu pinjam di rumah bibi ya, ujar paman. Siap paman, kata Adi. Akhirnya Adi dan Sandi pun berangkat menuju rumah bibinya Adi yang jaraknya cukup jauh dari rumah pamannya. Dan sesampainya di sana, seperti biasa, Adi pun langsung melepas salam. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam, ucap bibinya keluar dari rumahnya. Bibinya Adi pun kaget karena jam 9.30 Adi datang ke rumahnya. Malam-malam datang begini, ada apa Di? Ujar bibinya. Oh ya Bi, ini kenalkan teman saya Sandi. Kebetulan dia datang dari kota, ingin mengajak saya kerja di tempat kerjanya yang sekarang. Oh bagus itu Di. Terus pekerjaannya apa? Saya bekerja di perusahaan Bi, dan saya ingin mengajak Adi untuk ikut bergabung di perusahaan tempat saya bekerja ini, ujar Sandi, ikut menjelaskan bibinya Adi. Iya Bi, dan kebetulan salah satu syarat yang harus ada untuk melamar pekerjaan besok itu sepeda motor Bi. Saya berharap bibi mau pinjamkan sepeda motor saya untuk 1 hari saja Bi. Dan besok kalau sudah selesai tes dan wawancara, saya akan langsung pulang antarkan sepeda motor bibi ini. Bibinya Adi pun terdiam, antara ingin memberikan atau tidak, karena melihat raut wajah bibinya pun cukup khawatir apabila Adi membawa sepeda motornya malam-malam. Karena pada saat itu memang sepeda motor merupakan salah satu kendaraan yang cukup mewah pada masanya, sehingga tidak mudah memberikan pinjam kepada siapapun sepeda motornya. Oh jika begitu, tunggu pamanmu dulu ya, kebetulan pamanmu lagi pergi ke pengajian. Nanti kalau pulang pengajian, nanti Adi bisa langsung pinjam di paman ya, ujar bibinya. Waktu menunjukkan pukul 22.30 dan pamannya Adi pun datang dari pengajian. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam, ujar Adi. Oh, Adi, malam-malam ada apa, Di? Ujar pamannya. Begini, Paman, saya mau pinjam sepeda motor Paman untuk 1 hari saja, karena kebetulan besok saya ada melamar pekerjaan, Paman, dan salah satu syaratnya adalah harus punya sepeda motor, Paman. Jadi saya boleh pinjam motor Paman sehari ini saja. Besok setelah selesai wawancara, Adi akan kembalikan sepeda motornya Paman ini. Oh, begitu. Kenapa tidak langsung bilang sama bibinya aja kalau memang mau pakai sepeda motor? Sudah, Paman, tetapi bibi bilang tunggu Paman dulu, ujar Adi menjelaskan. Tapi hati-hati ya, ujar pamannya, karena ini sudah terlalu malam, udah larut malam. Kenapa tidak sebaiknya besok pagi saja kalian berangkat, nginep dulu di rumah Paman, ujar pamannya. Dan Sandi pun menjelaskan, begini Paman, besok pagi-pagi Adi harus datang ke kantor dan tidak boleh terlambat, Paman. Jadi kami harus berangkat sekarang ke kota bersama berdua dengan menggunakan sepeda motor masing-masing. Itu adalah salah satu syarat besok. Kalau sudah selesai, Adi akan langsung pulang dan mengantarkan sepeda motornya Paman, ujar Sandi. Baiklah jika memang begitu keadaannya, ujar pamannya. Kalian hati-hati di jalan. Dan akhirnya Paman pun memberikan sepeda motor itu kepada Adi. Setelah selesai berpamitan, Adi dan Sandi pun segera meluncur ke kota, tempat tujuan mereka bekerja. Sesampainya mereka ke tempat tujuan, Adi sedikit kaget karena Sandi membawa Adi ke asrama putra kampusnya. Loh, San? Kok kita ke asrama kampus? Tanya Adi heran. Iya, Di. Kebetulan saya masih mahasiswa pasca sarjana, Di. Jadi saya tinggal di asrama. Oh, pantesan, ujar Adi. Dan keduanya pun masuk ke dalam asrama putra kampusnya. Karena Adi pernah tinggal di asrama putra selama 1 tahun, dia pun tidak merasa canggung untuk masuk ke dalam asrama putra kampusnya. Dan mereka pun beristirahat, karena perjalanan yang mereka tempuh cukup jauh. Keesokan harinya, Adi dan Sandi berangkat bersama ke tempat kerjanya Sandi dengan menggunakan ransel selayaknya orang yang sedang melamar pekerjaan. Adi pun mengekor dari belakang mengikuti kendaraan yang melaju di depannya, yaitu kendaraannya Sandi. Dan beberapa saat kemudian mereka pun sampai di perusahaan itu. Oh ya, Di, saya masuk absen dulu ya. Tunggu saja di sini, nanti saya setelah absen balik menemui kamu di sini. Oke? Ujar Sandi. Siap, bro. Oke, San, jawab Adi singkat. Beberapa saat kemudian Sandi pun muncul dan menemui Adi. Oh ya, Di, tunggu sebentar ya, saya sudah memasukkan lamaranmu ke HRD. Nanti tunggu panggilan, karena katanya akan langsung tertulis dan wawancara. Beberapa saat kemudian, Sandi pun datang menemui Adi lagi. Oh ya, Di, saya sudah memasukkan lamaranmu ke HRD, dan kebetulan katanya HRD akan langsung tes dan wawancara. Siap-siap ya, ujar Sandi. Adi yang dari tadi bengong melihat perusahaan tempat dia melamar pekerjaan ini sedikit heran. Perusahaan sebesar ini kok masih sepi dalam pikirnya. Lamunannya pun terpecah ketika dia dipanggil oleh salah seorang perempuan dari dalam kantor. Silakan masuk, Mas, ujar wanita tersebut. Dan Adi pun mengikuti dari belakang sambil menundukkan badan sebagai tanda hormat. Adi pun diantar ke ruang HRD untuk mengikuti tes tertulis dan tes wawancara. Di ruangan itu, Adi melihat seseorang yang duduk dengan tubuh yang cukup tegap dan mempersilahkannya duduk di sofa.
Silakan duduk, Pak. Bapak yang melamar pekerjaan itu ya? Yang temennya Pak Sandi ya? Ujar orang tersebut. Nggih, Pak, jawab Adi sopan. Oh iya, Pak. Saya baru saja sudah membaca lamaran Bapak dan persyaratan yang Bapak ajukan sudah memenuhi untuk mengikuti tes tertulis dan tes wawancara. Apakah Bapak sudah siap tes tertulis dan wawancara nanti? Tanya Bapak HRD kepada Adi. Insya Allah, Pak, siap, jawab Adi singkat. Kalau begitu, silakan Pak Adi mengambil tempat yang sudah disiapkan untuk mengikuti tes tulisnya. Adi pun beranjak menuju tempat tes tulis yang ditujukan kepada Bapak HRD tersebut. Dan setelah dijelaskan panjang lebar tentang aturan tes tertulis, Adi pun mulai mengikuti tes tertulisnya. Soal demi soal Adi selesaikan dengan cukup baik, dan setelah kurang lebih 100 menit Adi menyelesaikan soal tertulis yang disodorkan oleh HRD. Maaf, Pak, saya sudah selesai, ujar Adi sangat sopan. Oh ya, tinggalkan saja, Pak, kertasnya di situ, dan silakan tunggu di luar. Nanti untuk tes wawancara akan kami panggil lagi, ucap HRD-nya. Adi pun beranjak keluar dengan sangat pesimis bahwa dia akan bisa diterima di perusahaan yang cukup besar ini. Dan di luar, temannya Sandy masih menunggunya. Gimana, Di? Tes tulisnya aman nggak? Insya Allah aman, San. Tetapi kayaknya agak berat, San, ujar Adi. Emang kenapa? Kata Sandy. Pertanyaannya sulit, dan kan saya sudah cukup lama tidak menggeluti dunia itu, jadi saya agak lupa, San. Tidak apa-apa, nanti saya bantu untuk bisa diterima dengan baik di sini, ujar Sandy. Oh ya, Di, kebetulan saya ada pekerjaan lapangan, jadi nanti setelah Adi selesai wawancara, tidak apa-apa, sudah Adi tinggalkan saya pulang, nanti saya hubungi. Bagaimana nanti saya informasikan, ujar Sandy. Oke, Dasan, sukses selalu ya, hati-hati di jalan, jawab Adi singkat. Dan setelah mereka bersalaman, Sandy pun beranjak pergi meninggalkan Adi seorang diri yang sedang menunggu di ruang tunggu perusahaan itu. Lalu setelah kurang lebih 1 jam menunggu di ruang tunggu, Adi pun kembali dipanggil untuk mengikuti tes wawancara di ruang HRD. Mas Adi, silakan untuk mengikuti tes wawancara di ruang HRD, ujar wanita yang tadi pagi juga memanggilnya ke dalam. Siap, Bu, ujar Adi agak gugup. Adi pun melangkah ke ruang HRD sambil menundukkan badan sebagai tanda dia tetap sopan kepada karyawan yang ada di sana. Dan setelah berada di ruang HRD, dia pun mengucap salam. Assalamualaikum, Pak. Silakan duduk, Pak Adi, silakan, ujar HRD-nya hormat. Terima kasih, Pak, ujar Adi singkat. Oh ya, Pak Adi, sebagai syarat untuk masuk di perusahaan kami ada tertulis dan ada tes tertulis, kemudian setelah itu ada tes wawancara. Nah, jadi apabila kedua dari tes ini Pak Adi bisa lulus, insya Allah bisa diterima, ujar HRD-nya. Tetapi kalau salah satu dari tes ini Pak Adi tidak bisa lulus, maka kami pun tidak bisa menerima Pak Adi, ujar HRD-nya menjelaskan. Siap, Pak, jawab Adi singkat. Pertanyaan demi pertanyaan Adi bisa jawab dengan tenang, dan hampir 30 pertanyaan yang dilontarkan oleh HRD mampu Adi jawab dengan baik. Dan tes wawancara pada saat itu dinyatakan selesai oleh HRD, dan hatinya Adi pun terasa tenang dan plong. Oh ya, Pak Adi,
nanti kami akan memberikan informasi selanjutnya tentang lamaran yang telah Bapak masukkan ke perusahaan kami ini. Bagaimanapun nanti kami pasti akan memberikan informasi apakah Pak Adi bisa diterima atau tidak di perusahaan kami ini. Selamat Pak Adi, semoga sukses dan tetap semangat, ujar Bapak HRD kepada Pak Adi. Terima kasih Pak, kalau begitu saya mohon izin pulang. Nggih, mari, kata Pak HRD-nya. Dan Adi pun langsung menuju tempat parkir dan mengambil sepeda motornya. Waktu sudah menunjukkan pukul 1 siang. Dan lapar di perutnya sudah mulai menggerayangi pikirannya. Akan tetapi karena dia tidak membawa uang pada waktu itu, dia langsung segera meluncur pulang ke kampung halamannya kembali untuk mengantarkan sepeda motor yang telah dipinjam dari bibinya. Sesampainya di rumah bibinya, dia langsung makan dan minta diantar ke rumahnya. Dan pamannya pun mengantarnya pulang pada saat itu juga. Hari-hari kembali Adi lalui seperti biasanya, mengajar sebagai guru honorer di salah satu madrasah sanawiyah di desa tempat tinggalnya, sambil menunggu informasi dari perusahaan tempat dia mengelamar pekerjaan. Dan kebetulan karena pada saat itu Adi belum memiliki HP atau handphone, dia menuliskan nomor handphone saudara misannya di lamarannya sebagai penghubung untuk diberikan informasi di kemudian hari. Dan kepada saudara misannya Adi berpesan, "Oh ya Dek, nanti kalau ada telepon panggilan yang menanyakan tentang saya, mohon diinformasikan kepada saya ya, karena saya sudah melamar pekerjaan di perusahaan tapi menggunakan nomor handphonemu untuk dihubungi nanti ya." "Siap Kak," kata adiknya. Seminggu Adi menunggu, belum ada jawaban. 2 minggu, belum ada pula dihubungi. Dan minggu ketiganya, akhirnya Adi diantarkan handphone oleh saudara sepupunya. "Oh ya Kak, tadi ada telepon dari perusahaan, katanya nanti dia akan menelpon 1 jam lagi, silakan Kakak tunggu ya." Dan adiknya itu pun, adik sepupunya langsung pergi dan meninggalkan handphone itu di Adi. "Terima kasih Dek ya," ujar Adi singkat kepada adik sepupunya. Suara handphone pun berdering dan Adi segera mengangkatnya. "Halo, selamat siang." "Selamat siang Bu," ujar Adi. "Ini dengan Bapak Adi?" "Iya Bu." "Oh ya Pak Adi, selamat Pak Adi diterima di perusahaan kami, dan kami berharap Pak Adi besok siang segera datang ke kantor karena Pak Adi akan melakukan pelatihan keluar daerah." Adi pun kaget. "Pelatihan keluar daerah Bu? Sama siapa nanti saya pergi di sana Bu?" "Ada temannya 1 juga ada." "Terus untuk biaya transportasi dan segala macam Bu?" "Tenang Pak, perusahaan sudah menanggung pulang pergi dan selama Bapak di tempat pelatihan. Silakan Bapak mempersiapkan segala sesuatunya karena Bapak nanti kemungkinan akan melakukan pelatihan selama 3 bulan di luar daerah. Silakan Bapak mempersiapkan pakaian-pakaiannya, siapkan segala sesuatunya, dan besok siang kami tunggu di kantor," ujar mbak-mbak yang ada di dalam telepon. "Oh ya Bu, apakah harus membawa sepeda motor ya Bu?" tanya Adi singkat. "Oh tidak perlu Pak Adi, Bapak kalau bisa minta diantar atau menggunakan kendaraan umum ke sini, karena nanti Bapak akan cukup lama di luar daerah." Dan tanpa pikir panjang lagi, Adi langsung mengiyakan. "Siap Bu, siap." Dan mengenai apa-apa yang belum jelas, nanti Bapak bisa dijelaskan di kantor besok siangnya.
Minimal Bapak datang jam 2 ya Pak ya. Siap Bu, ujar Adi singkat. Setelah sambungan telepon tertutup, pikiran Adi bergejolak pada waktu itu. Dia memikirkan biaya yang akan digunakan untuk pergi ke sana. Dia memikirkan siapa yang akan mengantarnya ke sana. Kemudian dia memikirkan juga apa yang harus dipersiapkan. Sementara tas tidak dia punya, baju-baju juga sekedarnya saja. Selebih-lebih untuk perusahaan pasti harus menggunakan sepatu yang bagus, pikir Adi di dalam otaknya. Dan pada malam harinya, Adi mau ceritakan hal ini kepada kedua orang tuanya, bahwa dia akan pergi bekerja ke tempat perusahaan di mana Sandi bekerja saat ini. Dan kedua orang tua Adi mendukung dengan sepenuh hati agar Adi bisa bekerja sesuai dengan ijazah kuliahnya. Adi pun mempersiapkan segala sesuatu apa adanya dengan menyiapkan 3 potong pakaian resmi dan 3 potong pakaian untuk bersantai, karena hanya itu yang dimiliki pada saat itu. Dan setelah selesai menyiapkan segala sesuatunya, Adi pun beristirahat pada malam itu. Keesokan harinya, yang hari itu adalah hari Jumat, Adi sudah siap untuk bepergian. Setelah habis Jumat, dia pun langsung minta diantar oleh pamannya ke tempat perusahaan dia melamar pekerjaan. Setelah melakukan perjalanan kurang lebih 1 jam, dia pun nyampe di sana pukul 3 sore. Dan karyawan sudah hampir sepi di kantor itu. Hanya masih tersisa beberapa orang saja yang memang sengaja menunggu Pak Adi di situ. Setelah bersalaman dan berpamitan kepada pamannya, Adi pun langsung masuk ke area perusahaan dan menemui karyawan-karyawan yang sudah menunggunya dari tadi. Termasuk sahabatnya Sandi juga berada di sana menunggunya. Selamat Di, kamu diterima di sini. Selamat Pak ya, selamat. Beberapa teman Sandi pun ikut memberikan selamat kepada Pak Adi. Terima kasih Pak, terima kasih, ucap Adi dengan menunduk. Setelah Adi diberikan pengarahan dan penjelasan panjang lebar oleh HRD, beberapa dari temannya Sandi pun berpamitan kepada Sandi dan juga kepada Adi dan pulang ke rumah masing-masing. Dan kini tinggal Sandi dan Adi saja yang masih berdua di perusahaan itu. Sebagaimana yang diarahkan oleh Bapak RD, Adi harus nginep di perusahaan malam ini karena besok pagi-pagi sekali akan dijemput di perusahaan oleh mobil perusahaan. Meskipun bagi Sandi sahabatnya sangat berat melihat Adi untuk tinggal sendiri malam itu di perusahaan, tapi bagaimanapun Sandi harus bisa membiarkan sahabatnya itu sendirian karena pagi-pagi harus dijemput untuk berangkat ke PO Base, karena Adi akan berangkat ke Jawa Tengah pada pagi petang besoknya. Dan Adi pun sangat memaklumi hal itu. Oh ya Di, karena besok pagi-pagi Adi akan berangkat dan dijemput oleh mobil perusahaan, jadi Adi harus nginep di sini. Saya sih pengennya kita ngobrol-ngobrol di asrama Di. Saya ingin ngajak kamu ke asrama, tetapi pihak perusahaan menginginkan Adi nginep di sini, jadi ya tidak apa-apa lah nginep di sini, ujar Sandi. Nggak apa-apa San, saya nginep di sini aja. Soalnya nanti kalau nginep di sana kan repot, Sandi yang harus ngantar saya ke kantor lagi, ujar Adi singkat. Oke deh Di, saya pamit ya. Saya balik ke asrama dulu. Nanti kalau ada apa-apa, ada keperluan apa-apa, tinggal hubungi saya aja ya, kata Sandi. Oke, siap San, ujar Adi pada sahabatnya Sandi. Oh ya, saya lupa Di, itu mesnya tempat kamu nginap
Ini kuncinya, saya lupa tadi. Ini kuncinya. Kemudian kebetulan mes itu tidak ada kamar mandi di dalam dan nanti kalau Adi mau pipis, buang hajat, kamar mandi ada di sana. Oke? Oke, Mel? Tidak apa-apa. Saya balik ya. Sukses selalu, kata Sandi. Siap, San. Terima kasih banyak. Timpal Adi sampai menatap sahabatnya dengan penuh sukacita. Sore itu, pukul 6 sore. Di tengah-tengah redupnya cahaya matahari yang sudah mulai meredup, Adi mengawasi sekeliling perusahaan. Dari tempat duduk mes tersebut, Adi bisa melihat tempat produksi di perusahaan itu, bisa melihat ruang genset, bisa melihat halaman yang cukup luas, dan bisa melihat hampir sudut-sudut gudang yang ada di perusahaan itu. Hanya dengan duduk di mes, Adi sudah bisa melihat sekeliling perusahaan dengan penuh tanda tanya di dalam hatinya, dan pandangannya sedikit terganggu di area limbah perusahaan yang cukup luas di hadapannya. Akan tetapi pikiran-pikiran negatif di dalam dirinya berusaha dia tepis pada saat itu, meskipun ada rasa takut dalam dirinya. Sambil memainkan kunci ruang mes, Adi pun beranjak menuju ke sana. Kemudian dibukanya pintu mes, dan dia melihat ruangan yang cukup luas di situ. Di dalam ruang mes tersebut ternyata banyak sekali makanan dan minuman. Maklum, perusahaan tempat dia bekerja sekarang ini adalah perusahaan makanan dan minuman. Jadi tidak heran kalau di dalam mes tersebut terdapat banyak makanan dan kemudian ada kulkas yang terisi penuh dengan minuman. Wah, kenyang ini kalau dia begini, ujar Adi sendirian. Apa susahnya kalau kita tinggal di mes? Makanan banyak, minuman banyak, ujarnya dia sambil dia tertawa kecil. Dan karena cukup merasa gerah, Adi pun segera beranjak menuju ke tempat kamar mandi yang sudah ditunjukkan oleh sahabatnya Sandi. Kamar mandi itu jaraknya sekitar 100 meter dari mes, cukup jauh. Dan Adi membayangkan kalau malam hari mau kencing ke sana, pasti keadaannya sangat berbeda. Itulah sebabnya pada menjelang petang itu, Adi segera mandi dan menghabiskan keinginan-keinginannya untuk buang hajat, baik hajat kecil maupun hajat besar. Dan dia ingin segera istirahat dan tidur nyenyak pada malam itu. Saat menuju kamar mandi, azan maghrib terdengar berkumandang, dan Adi merasa lebih tenang dengan terdengarnya suara azan di dalam pabrik itu. Setelah sampai di kamar mandi, Adi langsung masuk dan melihat kamar mandi cukup bersih, dan itu membuat Adi senang. Dan dia pun segera mandi. Dan di tengah-tengah dia menyirami tubuhnya dengan air, dia mendengar samar-samar suara geraman. Awalnya Adi tidak menghiraukan, akan tetapi semakin lama geraman itu semakin keras terdengar di telinga Adi, sampai Adi menghentikan gayungnya mengambil air. Sejenak dia memperhatikan suara itu, akan tetapi tidak terdengar apa-apa, dan akhirnya Adi melanjutkan kembali mandi. Namun setelah beberapa saat kembali terdengar suara geraman ketika Adi menumpahkan airnya ke tubuhnya. Kembali Adi berhenti menggayungkan air di tubuhnya dan sedikit memperhatikan suara geraman itu, akan tetapi tidak terdengar apa-apa. Namun kali ini Adi sedikit merinding, dan dia segera menggunakan sabun untuk menyelesaikan mandinya. Saat dia sedang menggunakan sabun, terdengar suara lemparan di atas plafon kamar mandi yang membuat Adi sangat kaget. Oh, buset, apa itu?
Kaget. Astagfirullah. Adi sedikit bertaubat dan membuatnya sedikit merinding. Saat kembali dia membasuh tubuhnya, kembali terdengar suara geraman yang cukup berat, membuat Adi ingin segera menyelesaikan mandinya. Setelah mandinya selesai, Adi segera mengambil sikat gigi untuk membersihkan mulutnya. Akan tapi tiba-tiba lampu padam, dan samar-samar Adi mendengar suara keramaian di luar kamar mandi. Waduh, kok ada suara keramaian? Emang ada orang kerja malam ya? Ujar Adi sambil terheran-heran. Apa aku salah dengar ya? Tapi ini suaranya jelas seperti orang mau bekerja. Lama Adi memperhatikan suara keramaian di luar kamar mandi. Dengan heran, ia terus melanjutkan membersihkan mulutnya dengan sikat gigi. Setelah selesai, dia pun membuka pintu kamar mandi. Alangkah terkejutnya Adi. Ternyata di luar kamar mandi tidak ada siapa-siapa. Sepi, satu orang pun tidak terdapat di sana. Bulu kuduk Adi berdiri semuanya. Ingin rasanya dia lari dari kamar mandi menuju mes, tapi kakinya sangat berat. Dia hanya berjalan perlahan sambil membaca doa-doa yang dia bisa ucapkan di dalam hatinya. Dan dalam kepayahannya dia berjalan, tiba-tiba terdengar suara azan Isya. Dan azan Isya itulah yang membuat Adi bisa lebih tenang dan bisa berjalan dengan lancar menuju ke mes. Akan tetapi dia sangat heran, kok tiba-tiba Isya sudah berkumandang, padahal baru saja dia masuk ke kamar mandi. Mungkin ini hanya perasaanku saja, kata Adi sambil berjalan cepat menuju ke mes. Malam Jumat malam Sabtu akan menjadi malam yang sangat panjang bagi Adi, karena ini adalah malam pertama dia nginap di sini dan malam pertama dia berada di perusahaan ini, berada di pabrik ini. Adi pun segera masuk ke mes dan segera mengunci diri di dalam kamar. Lalu dia mengganti pakaian, kemudian sholat, melaksanakan sholat Isya dengan kaki yang cukup gemetar. Setelah selesai melaksanakan sholat Isya, Adi mencari makanan yang ada di ruangan itu. Makanan di sana cukup banyak, minuman di sana juga cukup banyak, sehingga membuat Adi tidak perlu keluar ruangan untuk mencari makanan pada malam itu. Sungguh malam yang terasa panjang baginya. Di saat dia sedang asik makan, terdengar suara geraman yang sangat berat dari samping dinding mes. Siapa itu? Terdengar lagi suara geraman yang lebih pelan. Halo? Siapa itu? Adi mencoba menenangkan diri dengan berpura-pura bertanya siapa itu, padahal dia merasa ingin lari dari ruangan itu. Beberapa saat kemudian terdengar suara yang sangat dahsyat di plafon, seolah-olah akan memecah plafon tersebut. Wah, berat juga ini malam ini di sini, ujar Adi. Adi sampai keringat, padahal ini baru jam 9 malam, tetapi gangguan makhluk astral begitu sangat dahsyat pada malam itu. Dan Adi berharap agar cepat-cepat datang pagi. Setelah suara yang mengagetkan dari atas plafon, kini suasana menjadi sunyi, sepi, seolah-olah tidak ada kehidupan. Tidak terdengar sedikit pun kendaraan dari kejauhan. Terdengar sepi, sunyi seperti malam yang tidak berpenghuni. Adi mencoba melelapkan matanya, mencoba tertidur,
mengistirahatkan tubuhnya, menenangkan pikirannya, dan dia merasa baru saja mau terlelap terdengar suara gerbang terdorong. Dan Adi pun terjaga. Adi merasa ada yang masuk pabrik malam-malam, dan dia berpikir mungkin itu adalah penjaga. Apakah iya penjaga datang jam segini? Adi melihat jam pukul 10 malam. Sepertinya itu adalah suara penjaga yang masuk. Karena Sandi bilang penjaga juga tidur di sini. Suara gerbang yang terdorong membuat Adi lebih tenang karena dia merasa akan ada teman dia malam ini. Dan dalam kecamuk pikirannya terdengar suara dari luar mes. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Adi pun memperhatikan suara itu. Dia berpikir dalam hatinya, apakah ini orang atau siluman? Adi sedikit mengintip di balik jendela untuk memastikan apakah yang ada di luar itu adalah orang. Setelah Adi perhatikan cukup lama, Adi pun membuka pintu mes. Ternyata yang datang menemui Adi adalah penjaga pabrik, Pak D. Pak D? Maaf Pak D, saya kira siapa? Sendiri aja, Pak? Iya Pak D. Oh, saya kira ada yang menemani Bapak di sini. Makanya saya datang agak malaman. Tidak Pak, saya cuma sendiri. Oh iya Pak. Bapak nanti diam langsung di sini atau tidur di sini, atau Bapak hanya sekitar kok mengontrol ke dalam pabrik? Kadang-kadang Bapak tidur di pabrik, kadang-kadang Bapak cuma datang kontrol Pak. Dan malam ini kebetulan anak saya sakit Pak, makanya saya datang kontrol. Nanti saya biasanya akan kontrol 2 jam lagi Pak. Oh begitu ya Pak D, ujar Adi singkat. Iya Pak. Tadi saya ditelepon sama kepala pabrik untuk menemani Bapak di sini untuk sementara. Takutnya nanti Bapak tidak berani katanya. Makanya saya segera datang ke sini. Hanya saja di rumah anak lagi sakit, jadi saya tidak bisa berlama-lama untuk menemani Bapak di sini, ujar Pak D singkat. Oh tidak apa-apa Pak D, saya berani kok tinggal sendiri di sini. Saya sudah terbiasa tinggal di kampung Pak D. Oh kalau begitu tidak apa-apa, nanti saya akan datang kontrol 2 jam lagi Pak, kata Pak D. Iya Pak D, tidak apa-apa. Nanti juga saya akan tidur cepat agar besok pagi lebih bugar Pak D. Oh iya, kalau ada apa-apa jangan dihiraukan ya Pak ya. Namanya juga perusahaan besar seperti ini, kalau ada gangguan-gangguan seperti itu biasalah Pak. Iya Pak D, saya sudah biasa kok menghadapi hal-hal seperti itu. Syukurlah Pak. Kalau begitu Pak D pulang dulu ya. Nanti kalau ada apa-apa, rumah Pak D dekat kok di sini. Di depan pabrik itu adalah rumah Pak D. Nanti kalau Bapak ada apa-apa, langsung aja ke rumah Pak D, cari Pak D ya. Siap Pak D, ujar Adi. Pak D pun meninggalkan Adi sendirian lagi di situ. Adi duduk di depan mes sambil melihat dari kejauhan kegelapan di sudut-sudut pabrik. Dia melihat seperti ada bayangan-bayangan hitam melintas di kejauhan. Namun Adi menepisnya.
Lama-lama kalau aku di sini halu tiap hari tiap malam. Wah, itu seperti ada gerak-gerak. Tapi kayaknya itu pohon deh. Ujar Adi berusaha menenangkan diri. Dan Adi pun masuk ke dalam kamar. Dia mulai mencoba memejamkan mata dan mematikan lampu ruang mes. Namun baru saja dia memejamkan mata, terdengar suara gudang ramai dengan orang bekerja. Dan Adi sampai mengerutkan kening. Adi sampai mengerutkan kening memikirkan apakah itu suara orang kerja. Padahal yang dia tahu bahwa perusahaan itu tidak ada kerja malam, karena memang saat ini lagi belum musim produksi. Akan tetapi terdengar jelas kalau di sana ramai orang sedang beraktivitas. Ada suara tawa, suara orang ngobrol, ada suara orang bekerja. Bahkan ada suara-suara kendaraan keluar masuk di perusahaan. Ingin rasanya Adi mengintip di balik tirai mes, tapi rasa takutnya mengurungkan niatnya. Dan dia terus memejamkan matanya, mencoba untuk bisa tertidur lelap pada malam itu. Namun baru saja dia hilang dari ingatannya, tiba-tiba terdengar suara tawa yang sangat melengking berada di samping dinding mes yang membuatnya kaget dan gemetar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Adi mengucapkan istighfar beberapa kali untuk menenangkan dirinya. Dia mencoba menutup kedua telinganya dengan menggunakan bantal. Akan tetapi suara-suara itu semakin jelas terdengar di telinganya. Bahkan seperti seolah-olah sedang mengerumininya, seolah-olah Adi sedang dikerumuni oleh makhluk-makhluk halus di sekitarnya. Dan Adi mencoba melawan rasa takutnya. Dia melempar selimutnya, lalu kemudian menyalakan lampu di ruangan mes. Tiba-tiba suara itu kembali sunyi, sepi seperti malam yang tidak berpenghuni. Hanya terdengar desiran pintu gerbang yang terdorong secara perlahan dari kejauhan. Jam menunjukkan jam 2 pagi, dan Adi belum bisa tertidur dengan nyenyak. Tiba-tiba Pak D datang membawa minuman. Sepertinya itu adalah kopi pahit. Adi segera membuka pintu mes dan duduk di depan pintu mes menunggu Pak D datang. Dari kejauhan terlihat Pak D menenteng sesuatu. Dan Pak D segera menyapa Adi. Pak, Bapak kok belum tidur? Iya Pak D, di sini cukup gerah Pak D, jadi tidak bisa tidur. Kan di ruangan mes itu ada AC-nya Pak, kenapa tidak pakai AC? Saya tidak terbiasa menggunakan AC Pak D, takut masuk angin. Dan saya sudah coba tadi dan sangat dingin Pak D. Tapi kan supaya tidak gerah, pakai saja AC-nya. Atau perlu saya ambilkan kipas di ruang sebelah Pak? Ujar Pak D menawarkan. Tidak perlu Pak D. Saya juga tidak terbiasa menggunakan kipas, cepat masuk angin Pak D. Oh iya, kalau begitu ini saya bawakan kopi pahit. Kalau memang tidak bisa tidur, biar saya temani ngopi di sini. Boleh Pak D temani ngopi? Ujar Pak D menawarkan kepada Adi. Boleh Pak D, boleh. Sambil gugup Adi menjawab. Akhirnya Pak D menemani di samping Adi. Mereka duduk berdua, bercanda tertawa sambil minum kopi. Merupakan suatu penyegaran bagi Adi ketika ada temannya ngobrol. Adi sekarang merasa tidak takut lagi. Adi merasa lebih tenang, lebih nyaman, dan terasa kantuk berat dalam dirinya. Akan tetapi dia mencoba menahan kantuk karena dia khawatir kalau dia tidur
Pak D pasti akan meninggalkannya pulang. Pak D lihat Bapak sudah ngantuk sekali. Sebaiknya Bapak istirahat saja dulu di dalam.